Sinar itu kelihatannya dingin, sejuk. Saya merasakan tenang, damai, sukacita, sejahtera. Dari situlah saya dipaksa sujud. Tiba-tiba ada bayangan tangan di atas kepala saya. Ketika saya sujud, saya lirik tangannya siapa? Kenapa tangan itu kok bolong tengahnya? Nah, tiba-tiba ketika saya mengatakan artinya hu Allah, maksudnya cuma hu gitu aja. Nah, dari situlah saudaraku, saya mendengar suara itu begitu lembut menyentuh hati yang paling dalam. Dia mengatakan, wahai hari anakku, akulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah kehidupan. Marilah ikut aku. Kamu akan selamat di dunia dan di akhirat. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pagi. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat cuplikan video di awal tadi? Video yang begitu singkat, di mana Ustadz Mohari dijumpai oleh pribadi yang menyelamatkan. Dalam hal ini adalah Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Beliau lagi melakukan rutinitas beliau di dalam agama percayanya yang sebelum beliau percaya kepada Yesus. Lalu didatangilah oleh sosok pribadi Yesus. Ketika beliau mengalami Yesus dalam rutinitas yang beliau lakukan, ada hal yang mengejutkan terjadi Bapak Ibu, yaitu beliau langsung merasakan damai, merasakan sukacita, merasakan kesejahteraan, dan beliau langsung menerima Adonai Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu, saya mengalami juga hal yang sama, dan teman-teman begitu juga ya, mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Ustadz Mohari. Jadi saudaraku, ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, maka tidak ada satupun kuasa yang sanggup menahan kita untuk kita datang kepada Yesus. Tidak ada satupun kuasa di dunia ini yang bisa melarang kita untuk datang kepada Yesus, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Dia adalah Juru Selamat, dan kita menyadari kita harus percaya kepada Dia. Kita harus beriman, kita harus bertakwa kepada Dia. Sekalipun kita mengalami cemoohan, hinaan, penolakan dari keluarga, tetap orang-orang Bapak Ibu tidak bisa memisahkan kita untuk kita datang kepada Yesus. Tidak akan bisa melarang kita, tidak akan bisa menghambat langkah kita untuk kita datang kepada Yesus Bapak Ibu. Karena orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus adalah tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya, hanya orang itu yang tahu dengan Yesus. Maka ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, orang-orang di sekitar kita Bapak Ibu mencoba untuk membujuk kita, merayu kita dengan berbagai cara, dengan berbagai alasan, tetap tidak bisa menghambat kita untuk datang kepada Yesus. Ini yang saya alami dan teman-teman alami. Maka kami terjadi penolakan di mana-mana saudara. Yang pertama sekali dari keluarga, dari lingkungan, habis itu dari orang sekitar Bapak Ibu. Ditambah lagi kalau kita ikut ambil bagian, kita melayani, kita pergi memberitakan Injil, kita pergi menceritakan siapa itu Yesus, kita pergi menceritakan siapa pribadi yang mati di salib, dan kita bersaksi bagaimana kita mengalami Yesus, maka orang banyak saudara yang tidak seiman dengan kita, khususnya agama kita yang dulu, itu semuanya, hampir semuanya membenci kita. Bahkan kita mulai tidak nyaman, tidak tenang tinggal hidup selama kita bersaksi bagaimana kita mengalami Yesus. Ini yang saya alami dan teman-teman alami. Intimidasi itu terus berdatangan. Ya, ada yang selain menghina, mencaci maki, mengolok-olok, ada yang mengancam juga saudaraku. Tetapi yang bisa menguatkan kita adalah firman itu sendiri. Firman itulah yang bisa menguatkan iman percaya kita kepada Yesus. Maka kita tidak takut dengan hambatan, tidak takut dengan cacian, tidak takut dengan hinaan, tidak takut dengan ancaman. Kenapa? Karena kita percaya ada Yesus dalam hati kita. Ketika kita menyadari ada Yesus di sini, dan Yesus yang menyertai kita, dan Yesus yang menjamin keselamatan kita, bukan saja di dunia ini tetapi Dia di akhirat juga menjamin keselamatan, kepastian kita Bapak Ibu, maka tidak ada yang kita takutkan. Maka saudaraku, ketika firman berkata, pergilah, beritakanlah Injil, bersaksilah, kita lakukan, tidak ada hal yang kita takutkan. Ancaman, hinaan, intimidasi, ada Yesus di sini yang menjamin hidup kita, yang menjamin segalanya bagi kita Bapak Ibu. Maka Dia perintahkan kepada kita
kamu harus pergi memberitakan Injil, bersaksi. Kenapa kita harus pergi memberitakan Injil? Kita harus pergi bersaksi, Bapak Ibu. Karena banyak sekali orang di luar sana yang membolak-balikkan firman Tuhan, yang membolak-balikkan apa kata firman Tuhan. Sebagaimana kita sama-sama ketahui, Bapak Ibu, Yesus mati di kayu salib. Ya, datang ajaran berikutnya berkata, dia tidak mati di atas kayu salib. Oleh karena itulah, Bapak Ibu, kita disuruh untuk pergi bersaksi, pergi memberitakan Injil. Ada beberapa hal yang tidak disenangi oleh orang dunia, saudaraku. Yang pertama sekali mengenai kelahiran Yesus. Yang kedua, kematiannya. Yang ketiga, kebangkitannya. Nah, di antara tiga hal ini, yang paling ditakuti oleh oknum-oknum tertentu, terutama sekali kuasa kegelapan, mengenai kematian dan kebangkitan. Maka bermacam cara orang banyak berkata dia tidak mati di atas kayu salib. Yang mati itu bukan Yesus, tetapi orang yang diserupakan. Mirip banget dengan Yesus, tetapi yang mati itu bukan Yesus. Benar-benar bukan Yesus. Bapak Ibu, apakah kita percaya dengan ajaran palsu yang mengatakan Yesus tidak mati di salib? Atau kita percaya kata Alkitab? Sudah pasti saya sangat yakin Bapak Ibu semuanya percaya apa kata firman Tuhan, percaya apa kata Alkitab. Kita abaikan apa kata orang-orang dunia, saudaraku. Sekalipun mereka secara berjamaah, secara serentak, mereka memberitahukan kepada dunia bahwa yang mati di salib itu bukan Yesus. Yang mati di salib itulah orang yang diserupakan. Sedangkan Yesus sudah diangkat. Kita tidak perlu cemas. Mereka punya mulut, mereka punya ajaran, ya kita anggap saja, Bapak Ibu. Alkitab mengatakan setelah aku nanti akan muncul nabi palsu, akan muncul guru palsu, akan muncul penyesat. Dan penyesat itu harus ada. Tetapi celakalah orang-orang yang mengadakan penyesat. Celaka, saudara. Hidup orang yang menyesatkan orang banyak itu tidak damai, tidak aman, tidak tentram. Dihantui dengan rasa takut, dihantui dengan rasa bersalah, dihantui dengan rasa gelisah. Terutama sekali dihantui dengan rasa berdosa. Kenapa? Membelokkan firman, ya, membelokkan sejarah, membelokkan fakta yang sebenarnya yang tertulis di dalam firman. Apa yang tertulis dalam firman? Yesus mati di atas kayu salib. Untuk apa dia mati? Untuk dosa kita. Lalu dia bangkit setelah mengalami kematian. Ajaran berikutnya datang, dia tidak mati di salib. Yang mati di salib itulah orang yang diserupakan. Kalau kita bertanya sama mereka, lalu siapa yang mati di salib itu? Ya, orang diserupakan. Siapa nama orang yang diserupakan itu? Tidak ada yang tahu sampai hari ini. Bahkan dari pihak-pihak terkait, katakanlah saudaraku, pemuka agama, tidak tahu siapa yang mati di salib. Samar-samar, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tidak diceritakan, tidak ditulis siapa yang mati di salib. Kalau ada yang berkata Yudas Iskariot, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Karena Alkitab jelas sekali bagaimana matinya Yudas Iskariot. Dan darah Yudas Iskariot itu tidak layak menjadi darah penebusan. Kenapa? Karena darah pengkhianat. Dia tidak layak. Darahnya tidak layak. Darah yang layak untuk menjadikan penebusan adalah darah Yesua HaMasiah. Darah yang suci, tanpa cacat, tanpa kesalahan, tanpa dosa. Maka saudaraku, orang-orang di sekitar kita menghina, mencemooh, mengolok-olok, menertawakan, tetap kita pegang apa kata firman Tuhan. Tetap kita ikuti apa kata firman Tuhan, kita dengar apa kata firman Tuhan, dan kita beritakan apa kata firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dia mati di atas kayu salib. Orang dunia, nabi palsu, guru palsu berkata dia tidak mati di atas kayu salib. Yang mati itulah orang yang diserupakan. Firman Tuhan berkata dengan jelas di mana dia lahir. Orang-orang dunia, nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu, para penyesat mengatakan dia lahirnya di mana. Itu yang mereka beritakan. Jadi pemberitaan mereka sebalik daripada apa yang tertulis dalam Alkitab. Jadi kita tidak perlu urus, tidak perlu pusing dengan apa kata dunia, saudaraku. Kita bersaksi saja, saudara. Kita bersaksi saja bagaimana kita mengalami Tuhan. Orang banyak itu mencemooh, menghina, mengolok-olok kita. Bahkan ada yang mengintimidasi, termasuk ada yang mengancam, saudara. Tujuannya apa? Agar orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Ini tujuan kuasa kegelapan, nabi palsu, guru palsu, pengajar palsu. Yang selanjutnya yang mereka takuti, sebagaimana saya katakan tadi, Bapak Ibu, mengenai berita kebangkitan Yesus, ini disembunyikan.
ya, disembunyikan, tidak mau diceritakan apa adanya. Nah, inilah tugas orang-orang atau tugas para penyesat, Bapak Ibu. Penyesat itu harus ada, dan celakalah orang yang mengadakan penyesat. Celaka, saudaraku. Jadi kita tidak perlu khawatir mengenai apa yang mereka sampaikan. Karena Yesus katakan, setelah aku nanti banyak muncul nabi palsu, banyak muncul guru palsu, banyak muncul pengajar palsu, di mana mereka menyesatkan orang-orang percaya. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, ya, Alkitab mengatakan, mengajarkan, memberitahukan kepada kita, berbahagialah orang yang bertahan sampai akhir. Yang menjadi pemenang itu adalah orang yang bertahan sampai akhir. Tidak terpengaruh dengan ajaran sesat, tidak terpengaruh dengan nabi palsu, tidak terpengaruh dengan para penyesat. Apalagi intimidasi, diancam segala macam, kita tidak terpengaruh, saudara. Ya, Yesus menyertai kita dan Dia menjamin hidup kita. Dia bukan saja menjamin keselamatan kita di akhirat nanti ya, tapi Dia selama kita di dunia ini, kalau kita turuti firman-Nya, kita tinggal dalam firman-Nya, maka Yesus menjamin keselamatan kita masa di dunia ini. Yang perlu kita jaga apa? Yesus mengatakan, mengajarkan kepada kita semuanya, engkau kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Hati-hati. Hati-hati dalam melangkah, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersaksi, hati-hati dalam melakukan penginjilan. Bukan berarti di situ banyak serigala lalu kita takut untuk tidak memberitakan Injil. Kita harus pikirkan ada apa? Kenapa Tuhan menempatkan kita di tengah-tengah serigala? Ya, ini adalah hal yang menakutkan kalau kita pikirkan. Tetapi ketika kita sadar Tuhan yang suruh, Tuhan yang sertai kita, Tuhan yang ada dalam kita, Tuhan yang memberikan kekuatan, keberanian, hikmat, pewahyuan, akal budi, pengetahuan kepada kita, dan Tuhan yang sama menjamin setiap apa yang akan terjadi pada kita, saudaraku. Dan Dia hanya perintahkan kepada kita, hati-hati, kamu kuutus seperti domba di tengah-tengah serigala. Jangan takut, tetap beritakan Injil. Walaupun kamu berada di tengah-tengah serigala, kamu harus memberitakan Injil. Walaupun kamu berada di tengah-tengah umat yang mayoritas, di tengah-tengah apabila kamu salah berbicara, kamu akan dianggap penistaan agama. Di tengah-tengah hukum penistaan agama, Yesus mengajarkan kita, kamu harus tetap bersaksi, memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu, Yohanes 14 ayat yang ke-6. Firman yang sangat saya senangi. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu, kita melihat, mendengar kesaksian Bapak Mohari tadi, bagaimana ketika beliau dijamah oleh Yesus, beliau mendengar suara Yesus, beliau merenungkan apa kata-kata Yesus. Yesus berkata, ikutlah aku, akulah Tuhan dan Juru Selamat. Akulah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Akulah roti hidup. Maka Pak Mohari, Bapak Ibu, mengikut Yesus. Bahkan beliau banyak sekali sudah memenangkan jiwa. Dan saat ini beliau sudah tidak lagi bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu. Pak Mohari sudah bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus. Beliau sudah duluan dipanggil oleh Bapa di surga. Beliau sudah berada di tempat yang damai, tempat yang tenang, tempat yang sejuk, tempat yang indah, tempat di mana tidak ada huru-hara, tidak ada tangisan, tidak ada penyesalan, tempat di mana tidak ada pasar, tidak ada pesta ini pesta itu, tetapi berada di tempat yang damai, aman, tentram. Di sana beliau memuji, memuliakan, meninggikan Tuhan, mengagungkan Tuhan bersama dengan para soleh-soleh Tuhan. Bapak Ibu, jangan pernah lupa, kita dipanggil untuk terus melakukan penginjilan, untuk terus bersaksi. Ya, bersaksilah sampai Tuhan datang, bersaksilah sampai Tuhan datang, bersaksi, 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 haleluya, bersaksilah sampai Tuhan datang, bersaksi sampai Dia datang yang kedua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasyah, Waruah Kodes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus sebelum doa ada Wah Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.